kita akan menambahkan materi tentang pembuatan worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Dalam pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang penyusunan neraca saldo ya, yang nanti akan digunakan juga untuk pembuatan kertas kerja ini. Nah, bentuk kertas kerja ini adalah untuk bentuk awal, nanti selengkapnya akan ditambah lagi 2 kolom lagi ya. Sebelah kanan yaitu kolom laporan laba rugi dan kolom neraca. Nah, kita akan belajar dulu tentang penyesuaian dalam kertas kerja ini. Jadi, jurnal penyesuaian itu nanti akan dibuat dalam format jurnal umum, dan angka-angkanya nanti akan masuk dalam kertas kerja di kolom jurnal penyesuaian. Jadi di sini ada kolom akun, kemudian neraca saldo, kolom penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom akun ini juga bisa ditambahkan dengan kode akun. Jadi kode akun, nama akun, baru kemudian neraca saldo dan seterusnya. Tentu akun-akun yang akan masuk ke sini adalah akun-akun yang ada di buku besar yang mempunyai transaksi. Kalau dia tidak mempunyai transaksi, maka tentu saja tidak usah dimasukkan dalam kertas kerja ini. Nah, neraca saldo ini saya tegaskan lagi, ini diisi dari saldo-saldo akhir di masing-masing akun atau rekening buku besar, hasil posting dari jurnal ya. Nah, kemudian setelah neraca saldo ini diisi lengkap, saldo jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau harus seimbang. Baru kemudian nanti diisi dengan penyesuaian yang berasal dari jurnal-jurnal penyesuaian. Nah, angka-angka dari penyesuaian nanti tinggal dimasukkan ke sini sesuai dengan rekeningnya ya, dan juga sesuai dengan jurnalnya. Kalau dia debit masuk ke kolom debit, kalau kredit masuk ke kolom kredit. Kalau misalnya nanti tidak ada nama rekening di sini, maka bisa ditambahkan rekening yang baru di bawahnya. Nah, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, ini adalah hasil dari penjumlahan atau pengurangan antara neraca saldo dengan penyesuaian. Oke, nanti kita akan bisa lihat dari contohnya. Nah, ini adalah contoh dari neraca saldo ya. Jadi di sini ada kolom debit, ada kolom kredit, kemudian ini adalah nama-nama rekening dari rekening buku besar ya. Mulai dari aset, ini kas, sampai ke peralatan kantor ya, ini rekening aset, kemudian ada rekening utang ya, utang dagang dan sewa diterima di muka. Kemudian ada rekening modal, itu modal kris dan prive atau penarikan modal kris. Kemudian ada pendapatan dan ada biaya. Jadi ini sudah lengkap ya. Dan kita lihat jumlahnya juga seimbang ya antara debit dan kredit. Jadi kemungkinan besar sudah betul. Nah, di sebelah kanannya adalah kolom untuk penyesuaian. Nanti diisi dari jurnal umum penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu nanti setelah disesuaikan baru masuk ke kolom yang paling kanan, itu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini kita bisa mencoba mengisi jurnal penyesuaian dari beberapa contoh transaksi di bawah ini ya. Misalnya ini perlengkapan, ada saldo awal debit ini 2000 ya, kita lihat perlengkapan 2000, ini artinya di neraca ada saldo 2000 ya untuk rekening perlengkapan. Nah, kemudian setelah dilakukan penghitungan pada akhir tahun ternyata sisa perlengkapan 760 ya. Dengan demikian maka perlengkapan yang digunakan adalah 2000 dikurangi 760 yaitu 1240. Ini jumlah perlengkapan yang telah digunakan ya. Nah, atas perlengkapan yang digunakan ini dilakukan penyesuaian
yaitu dengan mengakui beban ya, beban perlengkapan atau biaya perlengkapan 1.240 di debit, karena beban bertambah itu di debit. Kemudian pasangannya adalah perlengkapan di kredit ya, ini adalah perlengkapan untuk aset berkurang di kredit. Kenapa berkurang? Karena memang digunakan ya, maka ditaruh di kredit. Sama dengan jurnalnya, posisinya seperti itu, debitnya biaya perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Oke, kemudian transaksi berikutnya untuk contoh penyesuaian adalah asuransi dibayar di muka ya. Jadi kita membayar asuransi di muka, nah kemudian jangka waktunya adalah 24 bulan ya, yang kita bayar itu sebanyak 2.400. Nah, dimulai di bulan Desember, artinya apa? 24 bulan ini dimulai di akhir tahun 2005. Dengan demikian, maka yang menjadi beban tahun 2005 adalah 1 bulan, yaitu bulan Desember saja. Selebihnya adalah beban tahun 2006 dan 2007. Nah, beban tahun 2005 ini 1 bulan, sehingga 1 bulan itu adalah 2.400 dibagi 24, 1 bulannya 100. Nah, beban 100 ini masuk dalam penyesuaian, di mana kita lihat debitnya adalah beban asuransi ya. Itu asuransi selama bulan Desember 100 ya di debit, pasangannya adalah di kredit, asuransi dibayar di muka sebesar 100. Nih, pada saat awal membayar 2.400 dulu itu adalah rekening asuransi dibayar di muka. Nah, sekarang dipakai 100, yaitu 1 bulan saja, bulan Desember tahun 2005. Nah, kemudian yang ketiga contoh transaksinya adalah sewa diterima di muka sebanyak 360 ya, yang diterima untuk 3 bulan, itu mulai 1 Desember tahun 2005. Nah, jadi ini 3 bulan mulai Desember, berarti Desember 2005, Januari dan Februari 2006. Yang menjadi jatah atau alokasi untuk tahun 2005 adalah bulan Desember, yaitu 1 bulan. Kita lihat 360 dibagi 3, yaitu sebanyak 120. Jadi 1 bulannya adalah 120. Nah, 120 inilah yang masuk dalam jurnal penyesuaian ya, di mana pendapatan bertambah itu di kredit diakui sebesar 120, pendapatan sewa, kemudian pasangannya di debit adalah sewa diterima di muka ya, karena ini sudah diterima kasnya duluan di awal. Jadi yang sisanya untuk tahun depan yang menjadi alokasi tahun 2005 adalah 120, yaitu 1 bulan, bulan Desember. Kemudian ada gaji yang masih harus dibayar untuk bulan Desember ya, 250. Jadi ini ada gaji yang harus diakui di tahun 2005 itu di bulan Desember 250. Walaupun uangnya baru akan dibayarkan nanti di bulan Januari tahun 2006. Tapi karena dia sudah bekerja di bulan Desember, jadi harus diakui sebagai biaya bulan Desember tahun 2005. Sehingga debitnya adalah biaya gaji 250, kreditnya adalah utang gaji ya, ini jenis utang bertambah di kredit ya, ini 250 dolar. Oke, kemudian ada imbalan yang diakui pada akhir Desember ya, tapi uangnya belum diterima. Jadi ada jasa yang diberikan oleh perusahaan selesai di bulan Desember, sehingga harus diakui sebagai pendapatan sewa ya, jasa sewa di bulan Desember, yaitu sebanyak 500. Nah, karena uangnya baru akan diterima di bulan depan, di tahun depan, maka diakui sebagai piutang ya, piutang dagang atau piutang usaha sebanyak 500. Nanti ketika dibayar baru kasnya diterima untuk menyelesaikan piutang ini. Oke, kemudian ada penyusutan atau depresiasi peralatan kantor ya, 50. Nah, ini seperti sudah saya jelaskan, untuk depresiasi jurnalnya debitnya adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan,
50, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 50. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah kita masukin ke kolom penyesuaian. Nanti kita lihat, kita jumlah kolom debit dan kredit sama, yaitu 2260. Dengan demikian, kemungkinan besar jurnal penyesuaian ini sudah benar. Ini adalah hasil penghitungan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan penghitungan antara saldo neraca saldo dengan penyesuaian. Kita lihat apabila tidak ada penyesuaian maka angka-angkanya tidak berubah ya, alias tetap sama. Seperti contoh kas di neraca saldo di debit ada 2065. Karena tidak ada penyesuaian maka di neraca saldo setelah disesuaikan tetap 2065, posisinya sama, dia di debit, ini juga di debit. Nah, kita lihat apabila ada penyesuaian, ini piutang dagang ya 2220, di debit ada penyesuaian di debit juga sebesar 500, sehingga setelah disesuaikan itu menjadi bertambah ya, 2220 ditambah 500 menjadi 2720. Nah, kita lihat apabila penyesuaiannya di kredit seperti perlengkapan, ini 2000 di debit. Penyesuaiannya di kredit 1240. Nah, ini harus dikurangkan ya. 2000 dikurangi 1240 sehingga saldonya 760. Ini posisinya di debit. Kenapa di debit? Karena lebih besar jumlahnya di debit. Di debit ada 2000, sementara kredit 1250, sehingga selisihnya itu ada di debit gitu. Nah, contoh yang lain misalnya yang di kredit, ini ada sewa diterima di muka 360 ya, kemudian penyesuaiannya di debit. Nah, tadinya ini di kredit, penyesuaian di debit, sehingga harus dikurangi, jadi 360 dikurangi 120, nah, posisinya di kredit sebesar 240 ya, karena lebih besar di kredit. Nah, itu seperti itu cara menghitungnya. Kemudian misalnya yang lain lagi ini, yang di kredit dan debit misalnya, atau di kredit dan kredit ini, pendapatan sewa 16.340 di kredit, kemudian penyesuaiannya di kredit juga 500, sehingga ditambah ya, 16.340 tambah 500, 16.840. Ini posisinya di kredit juga karena memang dua-duanya di kredit dan bertambah. Kalau yang lain misalnya beban gaji ini di debit ya, karena penyesuaiannya misalnya ini beban gaji di debit, penyesuaiannya di debit juga, nah berarti ini ditambah ya. Begitu seterusnya cara kita menghitung neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini kolom kertas kerja lanjutan tadi sudah saya sebutkan ya, di dua kolom lagi di sebelah kanan adalah laba rugi, ini untuk mengambil rekening-rekening dari pendapatan dan biaya ya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian yang neraca adalah mengambil dari aset, utang dan modal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi angka-angkanya di sini dipecah jadi dua. Rekening nominal masuk ke laba rugi, rekening real masuk ke neraca. Nah, ini adalah contoh secara lengkap ya, neraca saldo, kemudian penyesuaian. Nah, ini setelah disesuaikan ya. Kita lihat angka-angkanya ya. Nanti dijumlah neraca saldo setelah disesuaikan, jumlah debit dan kredit juga harus sama atau seimbang. Nah, nanti di dalam kolom laba rugi dan neraca ada selisih antara debit dan kredit ya. Ini kalau posisinya di debit artinya dia adalah laba. Sebaliknya kalau posisinya di kesini di kredit berarti rugi. Di neraca sebaliknya, kalau dia laba posisinya di kredit ya. Karena apa? Dia akan menambah modal sehingga dia
ada di kredit. Kalau rugi dia ada di debit. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi ya. Di sini ada pendapatan dan kemudian ada beban. Pendapatan dikurangi beban adalah laba bersih gitu ya. Kemudian ini perubahan modal ya. Ada modal awal, kemudian ada investasi tambahan, ada laba, kita lihat laba itu menambah modal ya. Kemudian ada price, penarikan itu mengurangi modal ya. Nah, sehingga kalau di jumlahnya ada kenaikan modal, sehingga modal akhir menjadi bertambah. Nah, ini neraca ya. Di sini di sebelah kiri kolom aset atau kolom harta atau kolom aktiva ya. Ada aset lancar ya, kemudian ada aset tetap ya. Kemudian di jumlah di sini ya. Nah, di sini penyusutan mengurangi aset tetap ya. Jadi kalau misalnya ada peralatan kantor 1.800 dikurangi penyusutan 50 ya. Dan nilai bersihnya adalah 1.750. Ini kolom aset ya, jumlahnya 29.595. Di sebelah kanan atau kolom kredit ini ada utang dan modal ya. Utang di sini ada utang dagang, utang gaji dan seterusnya ya. Kemudian ditambah modal. Jumlahnya harus sama sebesar 29.595. Nah, modal ini diambil, modal yang tercantum ini diambil dari laporan perubahan modal. Oke, ayat penyesuaian ini ya dicatat dalam jurnal pada akhir periode atau akhir tahun ya. Kemudian jika kertas kerja telah selesai dibuat, data untuk ayat jurnal penyesuaian ini berada pada kolom penyesuaian yang sudah dijelasin tadi ya. Nah, kemudian ini adalah jurnal penutup ya. Jadi setelah selesai semua, kemudian jurnalnya ditutup. Yang ditutup adalah jurnal dari pendapatan dan biaya atau rekening nominal ya. Jadi ini ada biaya semuanya ditutup nanti ya. Kemudian ada pendapatan semuanya ditutup ya. Kita lihat posisi biaya adalah di debit ya. Saldo normalnya dia di debit. Ini adalah bentuk buku besar T ya. Kemudian pendapatan itu adalah saldo normalnya di kredit ya. Jadi ini sudah posisi di kredit. Kemudian ada posisi ikhtisar laba rugi. Ini rekening untuk transit lah ya. Rekening sementara. Kemudian ada modal ya. Kemudian ada price itu. Oke, kita bisa lihat bagaimana proses penutupannya nanti ya. Jadi pertama adalah mengenolkan ya dari pendapatan. Nah, tadinya pendapatan itu adalah di kredit. Nah, karena supaya nol, maka dia di debit seluruhnya ya, sehingga saldonya nol. Pendapatan jasa nol, pendapatan sewa nol. Nah, di debit itu dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Sehingga kalau kita jurnal, maka pendapatannya tadi di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi ya. Ini ada di sini. Kemudian yang kedua adalah mengenolkan beban ya. Kita lihat ya, beban itu posisinya tadinya di debit, nah supaya nol dia di kredit ya, sehingga beban itu di kredit, kemudian debitnya masuk ke ikhtisar laba rugi ya. Jadi nol seluruh biaya tadi pindah ke ikhtisar laba rugi. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya tadi saya sampaikan ya. The kreditnya adalah biaya ini supaya nol, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini ada selisih antara kredit dan debit ya. Ini kredit adalah berasal dari pendapatan, debit berasal dari biaya. Selisihnya itu dinolkan juga, dimasukkan ke modal atau menambah modal ya. Kalau ini laba, berarti posisinya ada di debit, kreditnya adalah modal. Kalau rugi sebaliknya, ya di ikhtisar laba rugi ada di kredit,
kemudian di modal debit berarti mengurangi modal ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menutup penarikan ya. Penarikan atau prep ini dinolkan ya. Tadinya dia di debit, kemudian di kredit, kemudian dipindahkan debitnya adalah modal. Jadi dia sebagai pengurang modal. Nah, itu ya, dengan demikian maka rekening pendapatan nol, beban nol, seluruh biaya nol, kemudian ikhtisar laba rugi juga nol, kemudian penarikan modal juga nol. Nah, semuanya masuk ke modal, baik itu yang nambah maupun yang ngurang modal. Nah, ini ya, ini adalah yang dikasih blok warna adalah rekening-rekening proses yang mengalami proses penutupan. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan ya. Kita lihat kolom rekening pendapatan dan beban atau biaya sudah tidak ada. Yang tersisa adalah rekening real, rekening-rekening neraca yang nantinya akan berlanjut atau bersambung ke periode tahun berikutnya.